Halo Safety People, berjumpa kembali bersama saya Fitriana Suhendi dalam program seputar K3 Umum.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 jenis bahaya yang sering dihiraukan, diabaikan oleh seorang pekerja kantoran. Kenapa saya membahas ini? Karena jenis bahaya ini bisa juga diabaikan oleh seseorang yang misalnya punya meja kerja di rumahnya. Jadi apapun itu pokoknya di ruangan. Nah, sebelum kita membahas mengenai jenis bahaya yang sering dihiraukan oleh pekerja kantoran, kita akan ulas sedikit mengenai apa itu bahaya. Bahaya menurut ISO 45001 tahun 2018 yang dulunya adalah OSHAS 18001 tahun 2007 tentang SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit dan penyakit akibat kerja. Nah, sudah jelaskan dari pengertiannya, jadi apapun, sumber apapun, situasi apapun yang dapat menimbulkan suatu kecelakaan ataupun kejadian ataupun penyakit akibat kerja. Di sini kalau misalnya ngomongin tentang bahaya pekerjaan, yaitu bahaya ataupun sumber ataupun faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Nah, ini penting nih bagi rekan-rekan semua yang bekerja di area perkantoran ataupun office. Nah, kita ulas langsung aja ya. Yang pertama, yaitu bahaya ergonomi. Apa itu bahaya ergonomi? Bahaya ergonomi adalah bahaya yang timbul karena alat kerja, lingkungan kerja, atau cara kerja yang dirancang tidak sesuai dengan kemampuan tubuh manusia. Nah, di sini contohnya itu misalnya dalam penggunaan kursi kerja. Misalnya pada saat duduk, pada saat kita bekerja, dan aktivitas pengangkatan manual atau manual handling. Nah, kalau di sini, biasanya pekerja kantor itu duduknya senyamannya. Padahal duduk senyamannya itu ada kemungkinan akan mengalami penyakit akibat kerja. Misalnya contohnya, sakit bahu, pinggul pegel, terus ada area-area yang diginiin sakit gitu ya. Terus misalnya dari pandangan ke monitor, itu misalnya akan mempengaruhi mata, radiasi. Jadi intinya posisi duduk itu harus ergonomi, harus tepat agar kita meminimalisir munculnya bahaya ergonomi. Bagaimana cara untuk mengatasi ini semua? Nah, kalau bahaya ergonomi, harusnya nih ya, kalau misalnya contohnya tadi duduk di area kerja, berarti posisikan badan kita untuk bisa duduk saat bekerjanya itu posisinya pas, seperti posisi ergonomi yang dianjurkan seperti ini. Nah, selain itu, untuk manual handling, pengangkatan manual, nah itu harusnya ada posisi-posisi ergonomi yang tepat pada saat mengangkat beban, pada saat mengangkut beban di bahu misalnya contohnya seperti ini. Oke, jadi perhatikan posisi tubuh kita pada saat sebelum mengangkat, saat mengangkat, dan setelah mengangkat. Jadi itu semuanya berkaitan kepada posisi tubuh dan juga cara pengangkatan kita untuk mengangkat beban. Yang kedua, potensi bahaya fisik. Nah, fisik maraton. Apakah itu bahaya fisik? Bahaya fisik yaitu bahaya yang timbul dari berbagai bentuk energi fisik yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Apa sih contohnya? Ini berkaitan dengan yang tadi, bahaya ergonomi, di mana posisi tubuh kita misalnya tidak sesuai dari posisi ergonomi yang dianjurkan. Misalnya badan kita terlalu condong ke depan. Otomatis mata kita ke arah monitor itu terlalu dekat gitu. Nah, di sini akan ada timbul bahaya fisik yang bisa terjadi, yaitu dari mata. Mata di sini karena sering melihat monitor itu tentu memiliki radiasi untuk mata
itu akan sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya kita lama-kelamaan lihat komputer, terus jarak antara pandangan kita, mata kita dengan monitor terlalu dekat, itu akan mempengaruhi kesehatan mata. Timbullah bahaya fisik. Nah, selain itu contohnya misalnya pencahayaan. Pada saat kita kerja, cahayanya redup. Itu dapat berpengaruh kepada mata juga. Pada saat kita melihat monitor, terus kita langsung, misalnya kita mau berdiri ataupun kita mau melihat sekitar, itu langsung mata itu langsung menyesuaikan sesuai dari cahaya kita. Itu kan dapat merusak mata juga ya. Nah, selain itu, misalnya di area perkantoran juga, misal gitu ya, area kerja kita dekat dengan area bising. Terus telinga kita nih, kalau misalnya dibiarkan secara continuity mendengarkan kebisingan-kebisingan yang melampaui batas, itu lama-kelamaan gendang telinga kita juga kesehatannya bakalan terganggu gitu. Jadi harus diperhatikan ya untuk bahaya fisik ini. Nah, bagaimana nih cara untuk bisa mengatasi bahaya fisik? Yaitu kalau misalnya yang pertama, antara posisi duduk berarti kita harus memberi jarak antara pandangan kita ke monitor. Atau bisa juga menggunakan alat pelindung diri tambahan, misalnya kacamata anti radiasi. Ataupun misalnya untuk pendengaran gitu ya, itu bisa menggunakan headphone ataupun earphone, biar kita gendang telinganya terlindungi. Nah, kita masuk ke jenis bahaya yang ketiga, yaitu bahaya biologi. Nah, kita belajar IPA IPS ya, kayak zaman SMA. Nah, biologi. Seperti apa bahaya biologi? Bahaya biologi adalah bahaya yang timbul dari bentuk makhluk hidup selain manusia yang berada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar. Misalnya bakteri, virus, jamur yang bersifat patogen gitu ya. Atau mungkin makhluk hidup lainnya seperti berbagai macam binatang gitu. Jadi pada intinya sih semakin kecil makhluk hidup ini maka semakin berbahaya. Contohnya apa nih? Contohnya pada saat dalam satu ruangan area kerja kita ada satu orang yang sedang flu ataupun batuk. Nah, ini kalau misalnya kita tidak dijaga kesehatan kita, nah kita bisa terjangkit juga nih flu dan batuk tersebut. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mengatasi ini semua? Misalnya yang sakitnya itu memakai masker, terus menerapkan etika batuk dan bersin, gini ya, gitu, tidak bersin terus bersinnya kemana-mana gitu, tutup gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kerja dalam suatu ruangan, memang itu resikonya cukup tinggi ya. Kalau misalnya kita, ya mungkin intinya rajin-rajinlah, pintar-pintarlah untuk menjaga diri pada saat kita bekerja dalam satu ruangan lebih dari satu orang. Gitu. Nah, untuk bahaya biologi ini biasanya paparannya itu tidak langsung gitu ya. Jadi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama dari satu, dosis. Yang kedua, rentan waktu. Yang ketiga, kekerapan paparan yang terjadi. Jadi seberapa lama kita terus-terusan ada di sekitar orang yang sakit. Makanya kalau misalnya kita ke rumah sakit kan nggak mungkin ya kita terus-terusan berapa lama, berapa jam gitu di rumah sakit, kecuali kita yang menunggu ya. Itu pun harus dengan memakai alat pelindung diri agar kita tetap sehat pada saat menjenguk orang sakit. Nah, menggunakan masker, menggunakan misalnya pakaian yang higienis, itu salah satu contohnya. Oke, bahaya yang terakhir yaitu bahaya psikologi. Jadi bahaya ini itu terjadi karena adanya interaksi dari aspek-aspek, misalnya dari desain kerja, tanggung jawab, terus organisasi, ataupun lingkungan tempat kita bekerja. Misalnya ini kayak tekanan gitu contohnya. Misalnya beban kerja terlalu banyak, tekanan dari sana sini gitu. Terus kitanya main oke aja pekerjaan, padahal pekerjaan kita yang utama belum beres gitu. Ini kayak tekanan gitu loh. Nah, kalau lama-kelamaan ini dibiarkan, kita tidak bisa memanage waktu dan memanage pekerjaan kita, mana yang lebih urgent dan mana yang bisa dikesampingkan, ya kita bakalan keteteran sendiri. Dan kemungkinannya kita akan masuk dan mengalami bahaya psikologis yang akan mempengaruhi kesehatan badan kita. Kalau misalnya psikologis itu tidak terlalu terlihat ya, tapi ini berdampak terhadap pertama, produktivitas pekerjaan kita. Kita akan tidak begitu produktif, fokus kita sering beralih dari yang satu ke yang lainnya.
itu akan memperlambat pekerjaan kita juga. Nah, selain itu, contohnya misalnya hubungan antar rekan kerja ataupun dengan atasan itu lagi kurang baik. Itu juga bisa mempengaruhi loh terhadap mental kita. Makanya kalau misalnya bekerja itu ambillah porsi waktu untuk bisa beristirahat ataupun refreshing. Nah, untuk menghindari bahaya psikologis ini, misalnya pada saat kita capek gitu ya sama pekerjaan, kita bisa refreshing, misalnya istirahat terlebih dahulu. Ataupun kita misalnya relaksasi, gerak-gerakin badan, ataupun kita jalan-jalan gitu kemana, misalnya jalan dari kubikel satu ke kubikel yang kanan, yang kiri gitu. Itu bisa agar kita lebih fresh gitu, agar kita tidak mumet akan pekerjaan, akan tekanan yang ada ke diri kita. Gitu. Nah, jadi safety people, setiap pekerjaan yang kita ambil tentunya memiliki risiko dalam kesehatan kita ataupun dari bahaya kerja dari pekerjaan yang kita lakukan. Untuk itu, maka aturlah waktu, manajemenlah pekerjaan kalian, manajemen diri yang baik dan benar, yang tepat agar kita terhindar dari berbagai macam bahaya, potensi bahaya yang mungkin terjadi di area kita. Dan pintar-pintarlah nih ya untuk mengatur waktu dan mengatur diri agar kita bisa bekerja secara produktif. Nah, jangan sampai tempat kerja kita, tempat di mana kita mencari rezeki, menjadi sumber penyakit ataupun sumber kecelakaan. Semoga kita semua dapat bekerja sesuai prosedur, sesuai aturan agar meminimalisir terjadinya potensi bahaya yang dapat terjadi bagi diri kita, rekan kerja kita, dan juga lingkungan sekitar.